من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, semoga Allah terima salat kita, salat berjamaah kita, doa yang kita panjatkan semua, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu dalam keadaan bersih dari kesalahan-kesalahan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita mengkaji lagi 1-2 ayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita renungkan bersama, mudah-mudahan bisa menjadikan kita menjadi orang yang lebih patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat yang tidak baik ya dalam Islam, sangat dilarang, ancamannya banyak dari beberapa hadis yang ada, yaitu fudulul kalam. Apa fudul kalam itu? Kalau bahasa sekarang namanya kepo ya, kepengin tahu urusan orang atau berbicara yang bukan urusannya, bukan urusan kita, tapi kita bahas itu, kita bicarakan, padahal kita tidak mempunyai kemampuan sama sekali dalam hal itu, atau bukan urusan kita ya. Dan yang lebih lagi, yang lebih berbahaya lagi, itu ketika yang bukan urusan kita, urusan Allah, kita yang urus. Itu ya. Kan kepo itu sebenarnya ngurusin urusan yang bukan urusannya. Tapi ada dari segala jenis fudul itu tadi yang lebih paling berbahaya, kita berbicara yang bukan urusan kita, bahkan ini urusan Allah. Ya. Urusan Allah, kita ikut berbicara, kita ikut ingin mengaturnya, begitu. Ya. Fudul itu yang dimaksud di sini adalah memasukkan diri kita kepada sesuatu yang bukan urusan kita. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, ya, beruntung orang-orang yang mukmin. Salah satu sifatnya wa anil lagwi hum walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Gitu ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini orang yang terhadap yang lahu mereka mu'rid. Ya, mu'rid artinya berpaling. Ini bukan urusan saya, kita enggak urus. Nah, nanti ukurannya dalam agama ini apa yang seharusnya urusan kita, yang bukan urusan kita, begitu. Bukan urusan kita, hanya ingin tahu. Kalau tahu oh itu keadaan orang begini, saya akan membantunya, itu boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi ini sekedar ingin tahu saja. Ini dalam Al-Quran disebut lagu.
Lagu itu yang nggak ada faedahnya. Ya. Dan orang-orang mukmin yang baik, orang mukmin yang akan mendapatkan gitu ya, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya anil lagwi mu'ridun, berpaling daripada yang lagu. Juga disebutkan dalam surat yang lain, dalam surat Al-Qasas, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Jika mereka mendengarkan sesuatu yang lagu, yang tidak ada faedahnya, maka mereka berpaling darinya. Disebutkan dalam surat Al-Qasas, ya. Dalam surat yang lain, Allah dalam surat An-Nisa 114, Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Ya. Tidak ada gunanya kita banyak ngomong itu kecuali yang dianggap baik. Ya. Amara bi shadaqatin, memerintahkan orang untuk bersedekah, ya. Au ma'rufin, atau ma'ruf, memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, au islahi bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia yang bermusuhan. Orang bermusuhan kemudian kita mendamaikannya. Nanti kita bilang itu urusan orang, jangan diurusin. Bukan itu maksudnya, tapi ini boleh, yang diperbolehkan memerintahkan orang untuk bersedekah, kemudian ma'ruf itu di dalamnya banyak sekali, mengajak sholat, mengajak zakat, mengajak puasa, mengajak orang untuk menutup aurat, mengajak orang, itu semua ma'ruf. Ya, nggak boleh orang Islam kalau bilang, bukan urusan inti ini, nggak boleh. Ini saudara, ya urusan kita bersama. Kalau ada yang nggak sholat, diingetin sholat, begitu. Ya. Karena orang yang nggak sholat pun, karena dia Islam ya, kalau dia Islam, kalau mati masih juga kita yang sholat nih, iya kan? Kalau orang yang nggak pernah sholat sekalipun, artinya sholatnya sembarangan aja, kalau dia Islam, mati, kita wajib mensolatinya. Ya, berarti artinya apa? Nggak ada urusan pribadi kalau dalam ibadah itu enggak. Ya, wajib orang Islam saling menegur. Itu tersebut namanya tawasau bil haq, saling menasihati dalam yang hak. Puasa, ada orang Islam bulan Ramadan nggak puasa, ya itu urusan kita juga. Nggak boleh bilang itu sendiri-sendiri, nggak boleh. Ya, dalam Islam nggak boleh bilang itu. Oh, itu urusan sendiri-sendiri. Itu bahaya nanti. Ya, akhirnya kita nggak seperti saudara, nggak saling mengurus. Ya, seharusnya orang Islam saling menegur, saling menasihati. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang melakukan tadi, apa tadi? Memerintahkan orang untuk sedekah, untuk mengerjakan yang ma'ruf, mendamaikan orang, tiga tadi. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang mengerjakan tiga hal tadi dan semua amal yang ma'ruf, ibtigha'a mardatillah, karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima, akan aku beri, kata Allah, akan kami beri mereka ajran, pahala 'azima yang besar. Ya. Orang memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan, ini pertanyaannya, dia akan mendengarkan mungkin yang sesuatu yang tidak disukai mungkin, ya. Ayo dong sholat, mau sampai kapan? Sudah tua, mau nggak sholat juga, ayo sholat. Bisa kita bilang itu. Ada yang tersinggung? Padahal benar-benar udah tua ini orang, dan benar-benar nggak sholat. Kalau kita ajak begitu, kadang-kadang tersinggung juga, ya, tersinggung. Saya sebetulnya nggak apa-apa dinasihatin, tapi jangan begitulah bahasanya.
Masa saya dibilang tua-tua? Ya memang tua. Ya. Sudah tua, ya. Di atas 40 itu tua sudah. Ya. Jadi kalau ada yang menghibur, berapa? Fulan itu, berapa Pak umurnya? Saya sudah 66. Wah, masih muda Pak. Jangan, bohong. Ya, bohong. Ya. Bapak berapa? 80. Tapi Masya Allah, ya, masih kelihatan muda. Ya kelihatannya tetap lah. Mesin-mesin udah pasti beda lah ya. Gitu. Itu hiburan, jangan mau dalam hal itu. Tapi omongan seperti itu boleh menghibur orang, boleh ya. Masya Allah Bapak ini ya seperti anak muda. Ya, sholat di masjid 5 waktu di masjid seperti anak muda. Malah anak mudanya nggak ada kelihatan di masjid. Ya, nanti kalau ketemu anak muda, ya luar biasa anak muda di sini. Lingkungan ini luar biasa, kayak orang tua. Ya, nggak pernah ke masjid. Jadi makanya dikatakan umur berapa? 40 tahun katanya ya. 40 tahun. Jadi setan itu punya pengalaman, begitu ya. Kata setan, idza balagha ar-rajulu min umrihi 40 sanah. Kalau orang sudah berumur 40 tahun, walam yaglib hasanatuhu sayyiatihi. Tapi kebaikannya belum mendominasi keburukannya. Artinya masih lebih banyak tidak baiknya. Umur sudah 40, tapi lebih banyak yang enggak baiknya. Masaha syaitan ala wajhihi. Sama setan diusap wajah orang itu tadi. Bukan dikasih berkah, bukan. Ya, diusap gini sama setan. Kemudian hadzal wajhu wa qala. Setan mengatakan hadzal wajhu la yuflihu abadan. Orang yang seperti ini tidak beruntung selamanya. Kalau setan, bagaimana setan tahu? Setan pengalaman mengganggu orang, menggoda orang. Korban-korbannya begitu biasanya. Ini bocoran dari setan, ya, bocoran. Ya. Jadi kalau sudah umur 50, 60 masih nggak mau ibadah juga, mau tunggu kapan? Bentar lagi game over. Ya. Kalau sudah gimana? 40, 50 dikasih kesempatan, alhamdulillah. 60, alhamdulillah. 70, ya Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 80, Masya Allah. Ya. Jadi kata setan kalau udah 40, orang bilang nanti saya mau taubat dulu, sudah umur 40. Ternyata umur 40 nambahin lagi dikit. Bentar, dikit lagi, mau hura-hura dikit lagi, 42. Ya. Bentar lagi 45. Ya. 45 sudah mulai putih. Temannya bilang, tutup, ya, ditutup pakai warna, nggak haram, sunnah bahkan ya, tapi jangan yang hitam, jangan yang warna hitam, kuning, merah, boleh, sambil dipas-pasin semua wajahnya, cocok nggak begitu, ya, pas nggak ini saya wajah begini, kalau rambutnya pirang kayak apa gitu, ya, tapi kalau yang hitam memang diharamkan. Ya, haram. Kecuali dalam peperangan. Gitu. Ya, kalau perang boleh. Itu sahabat-sahabat Nabi udah tua. Ya, Masya Allah ya. Umur berapa para sahabat itu perang? Jangan dikira mereka masih muda-muda. Waktu perang ya, waktu pertama-pertama. Tapi sampai tua pun mereka ikut. 70 tahun masih ikut perang. Ya, luar biasa. Pemain bola 35 udah pensiun. Ya. Tapi ini sahabat Rasulullah perang sampai di usia luar biasa. Yang menjadikan mereka kuat bukan cuma fisik tapi tadi ruhnya. Ya, ruhnya itu menjadikan dia kuat. Seperti orang sholat subuh, ya, nggak semua anak muda bisa bangun. Dia bisa olahraga, minum suplemen apa aja diminum bisa. Ya, tapi sholat subuh kadang-kadang nggak bisa bangun. Ya, yang tua, capek, sakit, ada pemanasan dulu. Sebelum bangun kan ada pemanasan dulu, ya. Sabar dulu ya. Tapi bisa bangun tiap hari bisa. Itu ruhnya ya, ruhnya.
Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, undzirukum fudula kalamikum. Ya, aku ingatkan Pak kalian dari fudul dari kepo ya. Pengen tahu urusan yang bukan urusannya diurusin, begitu. Ya, bukan urusan kita urusin. Ya, nanti giliran urusan kita nggak urus. Biasanya begitu. Orang yang paling banyak mengurus yang bukan urusannya, nanti dia akan melalaikan kewajibannya. Begitu. Bahkan para ulama mengatakan, kalau saya tiba-tiba, gitu ya, kita baca di kitab Manhajus Sawi yang setiap hari Ahad kita baca, di situ ada, kalau ada orang malam tiba-tiba biasa sholat tahajud, kok tiba-tiba malas tahajud malam ini. Biasanya tahajud enak ringan aja, tapi malam itu tiba-tiba berat. Kata beliau, para ulama salaf kita dulu bilang, berarti hari ini diperhatikan. Kenapa? Dia berbicara yang bukan urusannya. Gitu. Kalau kita ngobrol sampai ke situ dampaknya. Dampaknya itu sampai malas untuk ibadah. Ya. Dalam hasbu mri'im minal kalam ma balagha bihi hajatahu. Ya, maka beliau mengatakan cukup bagi seseorang itu seberapa ukuran kalamnya, omongannya bagaimana, yang kira-kira sampai hajat kita kepada orang dan kita jawab hajatnya orang. Udah itu aja. Jadi selain dari itu masuk dalam fudul. Ini agak berat ya. Agak berat. Ya. Fudul ya. Dalam hadis disebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebagusan Islam seseorang itu meninggalkan yang bukan urusannya. Ya. Yang bukan urusannya, apa yang bukan urusannya? Apa aja yang bukan urusan kita? Jadi mengukur Islamnya orang itu bukan dari banyaknya sholat, ya. Bukan dari banyaknya ibadah, bukan. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau mau mengukur Islamnya orang ini, Islamnya bagus atau tidak bagus, itu dia ngurusin orang nggak? Itu. Kalau dia banyak ngurusin orang artinya cuma ngomong aja, bukan diurus. Orang punya hajat, ada orang meninggal, itu bagus namanya. Ya, kita bantu tetangga yang sakit, yang kesusahan. Nah, itu bagus. Tapi ini cuma ngurusin, ngomongin aja. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kalau mau tahu Islam orang ini baik, bagus atau tidak bagus, tergantung dari bagaimana dia usil kepada orang lain. Ya. Walaupun ahli sholat, walaupun dia banyak ibadahnya, tapi suka masuk ke urusan yang bukan urusannya, berarti Islamnya nggak bagus. Begitu maksudnya. Maksud Nabi Muhammad SAW. Ya. Dari sekian pemahaman yang diartikan tadi mengurus bukan urusannya, tapi ada juga dari sekian banyaknya orang bukan urusannya. Yang paling berbahaya mengurusi yang bukan urusannya, itu urusan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatur manusia dalam pernikahan begini. Dalam waris Allah Subhanahu wa taala mengatur lidzakari mithlu haddil untayain. Laki-laki mendapat bagian 2, perempuan 1. Wali pernikahan itu adalah ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian saudaranya, begitu ya. Kemudian anak saudaranya, ya. Saudara laki, saudara sebapak, seibu, baru saudara sebapak. Itu kan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, aturan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada orang mau mengukur atau mau mengurus pernikahan pakai cara dia sendiri. Itu. Ya. Oh, enggak apa-apa. Ada saudara, kita ke paman aja. Kan paman lebih tua. Itu termasuk fudul namanya. Fudul dengan hukumnya Allah. Ya, Allah sudah atur,
Dia bilang begitu. Atau waris itu dibagi laki-laki 2, perempuan 1. Kemudian dia bilang, saya nggak mau seperti itu. Ya, saya nggak tega sama saudara saya. Saya mau bikin saya laki-laki dan perempuan dibagi rata. Fudul namanya. Jadi dia mengurus Allah yang Maha Tahu itu. Ya, Allah yang Maha Tahu kenapa Allah bagi seperti itu. Tapi kalau saudara misalnya punya saudara kemudian semua mengatakan ya nggak apa-apa, saya ridho untuk dibagi supaya bagi rata dengan persetujuan semua ahli waris, boleh. Ya. Tapi kalau ada salah satu dari ahli warisnya bilang saya nggak mau, saya mau tetap hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu, dia nggak bisa dibilang pelit, nggak bisa dibilang dia tidak perhatian kepada saudara, nggak, tetap dia boleh. Karena memang hukumnya seperti itu. Memang hukumnya yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fudul yang paling berbahaya itu fudul terhadap aturan Allah. Seperti orang sekarang kan banyak begitu. Oh, agama ini bagaimana? Ya, hukum-hukum ini bagaimana, hukum yang diatur oleh Al-Qur'an. Banyak orang Islam yang mengatakan bahwa yang ini cocok, yang ini tidak relevan lagi, yang ini kalau ini nggak bisa, yang ini harus dibuang dulu, ini sebagian ya itu ya. Atau bilang apa? Ya sudahlah, pakai hukum-hukum Allah SWT yang berkaitan tentang ibadah. Tapi kalau muamalah, jual beli, transaksi, ijar, mudharabah, muzara'ah dan seterusnya. Ya, itu jangan pakai hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk fudul juga. Makanya diartikan min husni islamil mar'i, artinya ada juga yang mengartikan bukan islamil mar'i tapi taslimil mar'i. Islam artinya kan pasrah. Jadi kalau kita diartikan min husni, dari salah satu kebagusan, kebaikan, taslimil mar'i. Taslim artinya apa? Pasrahnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tarkuhu mala ya'nihi, berarti dia meninggalkan yang bukan urusannya. Allah mengatakan halal, halal. Allah mengatakan haram, haram. Begitu. Itu orang Islam. Kan Islam macam-macam ya Pak ya. Kan macam-macam Islam ini sekarang. Mereknya macam-macam. Ada Islam tawar-tawar. Islam tawar-tawar itu Pak. Yang cocok diambil, yang enggak cocok enggak. Ya. Mau mengaji aja kan enak yang biasa, baca biasa. Oh enggak, saya mau pakai langgam bahasa daerah saya. Ya. Ya, saya mau pakai padahal Rasulullah SAW melarang itu ya. Dilarang dalam hadis. Jadi berarti dia kurang pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wa qulu qawlan sadida. Bedanya kalau bahasa Arab itu dibaca shin syadid dengan sadid, jauh bedanya, jauh sekali. Ya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, takwalah kepada Allah. Kalau kalian takwa kepada Allah, ada akhlak, ada kebiasaan, ada amalan yang wajib dilakukan. Apa itu? Wa qulu qawlan sadida. Berucaplah dengan ucapan-ucapan yang baik. Sadid, ya. Kalau syadid keras. Sin, pakai sin bagus. Wa qulu qawlan sadida. Ya. Bermula dari ucapan-ucapan yang baik itu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan merapikan amal kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum.
Subhanallah, ini resepnya Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi orang yang baik itu dimulai dari takwa kepada Allah satu, kemudian berucaplah ucapan yang baik. Kalau kita punya dua ini tadi kita lakukan, takwa kepada Allah, kemudian kita bicara yang baik-baik, yang enggak baik jangan mau didengarkan. Kalau ucapan sekarang, kalau zaman dulu mau bicarakan harus duduk dulu bersama baru kita bisa ngobrol. Kalau sekarang enggak, sama-sama di kamar bisa ngobrol sekarang. Iya kan? Kalau dulu, ayo kita ketemu dulu, ngerumpi duduk dulu, baru bikin kopi, ya ngobrol sana sini ya, begitu. Jam 11 mulai ngantuk bubar. Kalau sekarang sama-sama di rumah bisa ngobrol gitu. Pakai apa? Pakai HP. Lanjut itu. Ternyata sambil ngantuk-ngantuk masih ngomongin orang. Ya, itu orang nggak beres ini begini dan seterusnya. Jadi kata Allah SWT, takwalah kepada Allah, kemudian qulu qawlan sadida. Qulu qawlan sadida. Ucapkan ucapan yang baik-baik. Kalau sudah dimulai dari ucapan yang baik, ya, kalau kita sering mengucapkan hal yang baik itu maksudnya yang benar, ya, berbicara yang benar, ya. Bukan berbicara yang enak, bukan enak aja, enak kalau nggak benar itu dosa, ya, dan yang benar dan bagus sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yuslih lakum a'malakum, dapat pahalanya. Yuslih lakum a'malakum. Nanti Allah akan memperbaiki amal kita. Orang bilang, amal saya ini kok kenapa ya? Saya padahal sudah sholat, gitu ya. Saya sudah sholat 5 waktu, saya begini. Tapi keluar dari mulutnya kok yang keras-keras, kasar-kasar, yang menyakiti orang, gitu. Kenapa sebabnya? Kok belum bisa baik juga, kok nggak khusyuk sholatnya? Berarti ada ucapan yang tidak baik, yang bukan urusannya. Kita mengurusi urusan orang. Yuslih lakum a'malakum. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Itu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu 'abdan qala khairan faghanim aw sakata fasalim. Ya, besar rahmat Allah kepada seorang hamba, artinya Allah akan memberikan rahmatnya banyak sekali pada seorang hamba. Apa kebaikannya? Qala khairan, berbicara baik. Karena dia ucapan yang baik, ghanim, dia akan mendapatkan keberuntungan dari omongannya. Omongnya baik-baik, bagus semuanya, ghanim dia. Ya. Jadi boleh bilang jangan banyak ngomong, yang benar boleh. Gitu. Tapi yang benar, ya, banyak ngomong yang baik-baik. Jadi di sini dikatakan yang pertama berbicara yang baik, yang menuntun orang kepada kebaikan. Kedua, ausakata, atau pilihannya kalau nggak bisa ngomong yang baik, apa? Sakat. Sakat arti diam. Kalau diam, salim. Salima, dia akan selamat. Ya, bicara yang baik mendapatkan kebaikan, diam mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang raja memberikan pelajaran, ya, pelajaran kepada hawasyinya. Hawasyi itu orang-orang yang di sekitarnya itu. Apa dia bilang? Dia dia ahli memanah, si raja tadi. Tengah malam ada burung. Tengah malam, sudah dalam kegelapan malam, ada burung masih berkicau juga. Tengah malam, diambil panahnya, langsung diarahkan ke tempat tadi, jatuh kena sasaran. Ya, kata raja tadi, ya, sebetulnya saya nggak lihat, ya,
tapi dia banyak ngomong, mati juga akhirnya. Ya. Ini pelajaran, jangan banyak ngomong maksudnya. Padahal dia salah nggak? Nggak salah dia. Ya, nggak salah si burung tadi, pelajaran saja. Ya, dia cuma memamerkan kebolehannya begitu. Ya, suaranya yang enak itu, kena dia akhirnya mati. Ya, kata dia, burung saja itu kalau ngomong yang bukan urusannya mati dia. Dia malam sudah bukan urusan dia ini. Ya, udah diam tidur, masih ngomong juga. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, qala Rasulullah SAW, inna rajula la yatakallamu bil kalimati minal khairi ma ya'lamu mablagha. Ya. Sesungguhnya ada seorang yang berbicara dari hal-hal ucapan yang baik yang dia tahu sampai di mana omongannya tadi. Ya, yaktubullahu lahu biha ridwanuhu ila yaumi yalqah. Gara-gara omongan yang baik tadi, maka Allah Subhanahu wa taala tulis pahalanya sampai dia bertemu dengan Allah. Jadi, ngomong yang baik. Ya. Bapak-bapak, tolong dijaga kebersihan kamar mandinya. Enggak ada yang nyuruh nih. Karena misalnya kamar mandi itu suka enggak bagus, nggak bersih, bilang tolong. Oh, saya nggak bisa ngomong, bikin tulisan, tolong jaga kebersihan, begitu aja. Ya, orang tiba-tiba di masjid itu semua orang jaga kebersihannya, maka pahalanya terus mengalir sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang diajak ngomong omongan yang baik tadi. Wa inna rajula la takallamu bil kalimati minasyarri ma ya'lamu mablaghaha. Kemudian ada juga orang yang berbicara omongan apa itu? Yang tidak baik. Kalau tadi yang baik ini. Ada orang bicara yang omongan yang tidak baik. Yaktubullahu alaihi bima sakhatahu biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Boleh Allah mencatat murkanya kepada orang tadi sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang itu dia berbuat dosa. Seperti apa? Omongan-omongan yang tadi, ya, ditiru orang yang tidak baik misalnya, ditiru orang-orang. Ya, ditiru jadi bahan tertawaan orang yang tidak baik, dosanya mengalir terus. Orang mengatakan miras. Diplesetkan miras. Ya. Apa namanya? Minuman Rasul, kata begitu. Kafir, murtad kalau ngomong seperti itu. Ya. Miras minuman Rasul. Akhirnya anak-anak yang kurang ajar ikut ngomong lagi. Dipopulerkan omongan itu tadi. Nah, dia dapat dosanya terus mengalir. Ya, dosanya mengalir terus. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi silah lisan kita itu silah seperti pedang, seperti senjata jarih yang melukai. Nah, kita mau pakai buat apa itu? Ya, melukai saudara Muslim, atau kita pakai buat apa? Di dalam di sini disebutkan, maka diwajibkan bagi seorang yang berakal tadi, omongannya tadi, omongan yang ringan-ringan aja bisa mengantarkan dia dapat ridha Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertemu dengan Allah. Tapi juga omongan-omongan yang tidak baik, dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya panjang ceritanya ini. Ya, gara-gara dosa yang dia lakukan tadi. Berarti ada kalam ini apa yang manfaat? Gitu ya. Suruh pilih kita. Mana kalam yang bermanfaat? Artinya ngomong. Ngomong ini manfaat enggak ya? Maka dikatakan para ulama, bicara itu, kalam itu terbagi menjadi beberapa hal. Ya, yang pertama, kalam wajib. Bisa jadi kita ngomong wajib hukumnya. Apa itu? Al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil
munkar. Nggak boleh orang ustadz misalnya menegur orang, itu nggak boleh, itu haram. Wah, bukan urusan inti. Ya, urus diri inti sendiri, nggak boleh. Ya, atau kalau ada bilang, ini baru ustadz ini, dia nggak suka usil, nggak suka bilang haram-haram. Semua yang diomongin halal semua, nggak ada yang haram ya. Ya, baik-baik, pahala-pahala, nggak ada dosa. Ya, tapi ada lagi ustadz yang satu dosa terus, nggak ada pahalanya sama sekali. Rasulullah SAW basyiran wa nadhira, kasih kabar gembira buat orang-orang, mengapresiasi amalan-amalan yang baik, tapi juga ancaman buat orang-orang yang berbuat dosa. Saya takut kalau saya ngomong begini nanti orang akan lari, followernya lari nanti dia, ya nggak mau lagi nanti, nggak diikutin ini ceramahnya, nggak diikutin orang. Saya nggak mau ngomong yang seperti itu. Dia dosa, dia mendapatkan dosa. Jadi yang wajib amar ma'ruf, nahi mungkar, ya. Kemudian tibyanul haq, menjelaskan orang yang hak. Ya. Ada yang hak, ada sesuatu yang nggak hak, sampaikan, jelaskan, ya, jelaskan. Walaupun itu menyinggung orang, misalnya begitu. Ya. Ada di masjid di kampung, ya, ada masjid di kampung, imamnya itu aja, nggak mau diganti, padahal nggak fasih, ya, sudah nggak fasih, giginya udah banyak yang copot sudah, ya, keluar sini dibaca shot, shotnya dibaca to, to-nya dibaca ain, berantakan sudah, ya. Kemudian dia bilang, maaf Pak, Bapak nanti bagian doa saja ya, gitu. Kenapa? Karena Fatihah itu wajib fasih, ya, wajib fasih. Nah, kalau doa kan nggak apa-apa, di luar sholat itu ya, yang penting niatnya dibaca aja boleh. Ya. Oh, kurang ajar, ngatur-ngatur orang tua, ya. Ya. Saya sudah lahir sebelum kamu ada. Ya iya, lebih orang tua. Ya. Ya. Iya benar, itu benar. Ya. Tapi ini masalah yang hak harus disampaikan, gitu ya. Bahkan, gitu ya, orang yang menunda, maka Rasulullah SAW nggak pernah menunda. Orang menunda itu kalau saya mau ngomongin nggak ya, orang ini salah, sholatnya salah, caranya salah. Dia melakukan kesalahan, kita tunda dulu. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Kalau kita tunda lagi, yang khususnya masalah ibadah ya. Kalau masalah akhlak, masalah apa itu boleh ditunda. Ya, tapi kalau masalah hukum nggak boleh ditunda. Ya, orang jadi imam ini salah. Keenakan suaranya Maliki Yaumiddin, nggak ada. Kinya pakai ya, Maliki tambahan ya. Misalnya, gitu salah. Begitu selesai kasih tahu Pak, kelebihan ya-nya Pak. Harus, nggak boleh ditunda lagi. Saya nggak enak nanti tersinggung, dia punya jantung, nanti mati gimana? Enggak, bukan gitu ya. Ini kalau masalah hukum. Tapi kalau misalnya yang lain masalah akhlak, sopan santun itu boleh ditunda, boleh. Tapi kalau hukum nggak boleh. Itu yang terjadi, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia orang kaya, kemudian datang orang miskin di sampingnya, langsung si kaya tadi melengos ini, gitu. Nggak mau lihat si miskin, nggak senang duduk bareng sama si miskin tadi. Ya, Rasulullah lihat, Rasulullah sedang berbicara yang lain, tapi lihatnya ada pemandangan yang nggak bagus ini, langsung ditegur. Gitu. Kenapa kamu begitu? Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Enggak boleh tusairnya begini, palingkan pipimu dari saudaramu gini. Maraha, tapi tujuannya maraha artinya sombong. Ya. Kalau karena sombong, kalau kita bilang begini karena dia misalnya lagi bau nggak enak ya bukan dosa. Tapi ini sombong, ya. Rasulullah bilang, oh saya minta maaf,
ya Rasulullah, langsung ditegur Rasulullah mau. Nah, sahabat hatinya bersih, ya depan Rasulullah, oh mau dia bilang ya Rasulullah, aku beri kafaroh itu tebus dosa. Berapa? Setengah hartaku aku berikan orang ini tadi. Masya Allah, setengah harta begitu. Mau nggak kira-kira ada yang melengos kasih? Ya. Melengos kasih mobil, melengos kasih rumah, misalnya begitu. Oh kaya dia, orang kaya, paling kaya di Madinah katanya. Ya, nggak apa-apa. Tapi kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada si miskin tadi, maukah kamu? Enggak ya Rasulullah, sudah aku maafkan. Ya, aku nggak mau dengan hartanya. Ya, aku takut sombong. Lebih mulia yang mana ini? Hah? Jadi nggak bisa bilang uang adalah segalanya. Enggak. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang punya prinsip, yang punya iman, yang punya mahabbah kepada Rasulullah SAW, enggak. Uang enggak segalanya. Ya, tapi izzah. Ya, ada iffah. Harga diri itu. Islam enggak bisa dilecehkan sembarangan. Ya. Enggak bisa. Mau dibayar berapa suruh nyanyi pakai marawis bawa ke gereja ya enggak mau. Itu yang punya izzah, yang punya harga diri, ya. Kalau yang maklar ya, Allah alam, ya. Wad difa'anhu artinya membela yang hak, wad dakwah ilallah, mengajak orang kepada Allah. Dakwah itu bukan berarti cuma ceramah ngajar aja, bukan ya. Dakwah itu apa aja? Ya, kita ayo Pak sholat, itu dakwah. Ya, ayo Pak sholat, itu dakwah. Setiap kali udah adzan Allahu Akbar, jalan di masjid, ayo Pak sholat, gitu aja. Sombong, mentang-mentang gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, padahal sudah bilang, ayo Pak sholat Pak, ayo gitu. Urus diri kamu sendiri, ngapain orang lain gitu. Kita akhirnya takut untuk mengajak orang untuk sholat, padahal itu pahala. Siapa tahu dia bilang, iya ya saya malu, saya nggak sholat. Akhirnya sholat. Ya, Masya Allah. Di depan rumah saya itu ada anak kecil-kecil, benar nih. Anak kecil. Ya, itu kalau sudah lagi saya mau ke masjid, anak kecil SD, ya. Ada yang lebih kecil dari SD mungkin. Ya. Kalau kita lagi mau ke masjid, dia lagi main, malu, lari semua. Ini segini udah punya malu nih orang. Masya Allah. Ya. Ada orang yang biasa-biasa aja, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ada di masjid, bukan di sini. Kalau sini Masya Allah semua. Ya. Insya Allah. Ini taruhlah di negara yang jauh sana. Ya. Ini qomat dia sehat diberi kesehatan oleh Allah. Sudah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih duduk, summun bukmun, omyun, nggak bergerak, ya. Apa kenapa? Ya karena kita nggak pernah ajak. Coba diajak, nanti lama-lama malu dia, ya. Malu, ayo Pak, ayo. Udah gitu aja. Allah yang kasih, itu menggugurkan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Irsyadud dhal, tanbih lil khatar. Itu semua boleh bicara, yang wajib itu tadi. Apa itu? Ada orang sesat, kita kasih tahu. Pak itu salah, itu Islam terlalu murni itu Islamnya. Dia bilang terlalu murni, yang bekas orang ke masjid sampai dicuci lagi. Kan ada itu? Itu benar-benar Islam yang murni, yang baiat, pakai baiat dan sebagainya. Kelewat itu Islam dari mana itu Islam? Ini ada Islam lagi, baru lagi Islamnya, ya. Nggak mau niru-niru sana. Ini Islam khusus asli Indonesia. Islam apa itu? Kasih tahu, jangan ikut Rasulullah, Islamnya Rasulullah. Ya, inna dina indallah Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum, itu Islamnya mana? Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau Islam yang suka menyalahkan orang, enggak, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua hukumnya wajib bicara, nggak boleh nggak bicara. Ya. Watan bil khotor tadi, orang yang dalam keadaan bahaya. Misalnya kita tahu orang ini penipu,
Di sana udah nipu sana, nipu sini. Kemudian dia mulai dekat dengan sohib kita, teman kita. Kita tahu ini penipu, ini sudah banyak korbannya. Wajib kita bilang, Pak hati-hati. Nah, begitu. Enggak, saya terserah. Enggak boleh. Ya, wajib kita bicara. Nah, orang mau menikah, salah satu juga wajib itu ya. Ada orang mau menikah tanya kepada kita, Pak, saya anak si fulan, itu kan tetangga bapak itu, dia mau meminang anak saya, kenal nggak? Kalau kita ditanya, apanya pun wajib kita ceritakan. Hah? Anak gimana? Baik, kerjaannya bagus, tapi nggak pernah sholat, Pak. Wajib kalau kita tahu. Kalau kita tahu wajib, tapi kalau nggak ditanya nggak boleh. Kalau kita ditanya wajib. Jawab apa itu nggak ghibah? Nggak masuk dalam ghibah itu ya. Karena kita ditanya dalam pernikahan. Kalau orang mau menikah, itu Islam asli nggak? Misalnya begitu. Wah, kurang tahu itu. Dia multi agamanya, macam-macam gitu ya. Nah, dia ikut Idul Fitri, Idul Adha, tanggal 25 juga oke. Nanti ini musim merah-merah juga ikut. Ya, itu Islam yang begitu, misalnya begitu. Ceritain apa adanya. Nggak boleh kita wajib ya, wajib ngomong itu. Saya bukan urusan, enggak. Ya, saya makanya semuanya ada ukuran. Ukurannya adalah yang diajarkan oleh agama Islam ini tadi. Ya. Kemudian masih ada waktu 4 menit. Itu kalam dalam Al-Quran tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, wa qulu, ucapkanlah. Qawlan sadida apa? Qawlan sadida, qaul yang sadid, yang baik. Qaul yang baik apa? Amar ma'ruf. Walaupun amar ma'ruf itu sudah dibungkus sehalus mungkin, itu masih ada orang tersinggung, ya biasa aja, nggak apa-apa. Ya, Pak salah, Pak itu salah. Ya, siapa itu? Siapa orang itu? Ya, nyalahin saya. Saya di sini tokoh masyarakat. Itu kalau ya, begitu ya. Qulu qaulan sadida. Kalau berani ngomong itu, yuslih lakum a'malakum. Amal kita nanti jadi baik. Jadi yang bisa memperbaiki amal kita dimulai dari kita. Tapi Allah, ada orang kepingin baik nggak baik-baik, kan begitu. Ada orang kepingin baik, dia nggak baik, karena Allah belum kasihkan izin. Tapi bermula dari menahan diri untuk bicara yang bukan urusannya, kemudian berbicaralah yang baik-baik, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, masuk dalamnya menjelaskan yang hak, dakwah, menjaga agama Allah SWT dari serangan, hujatan-hujatan orang-orang kafir yang menghina Rasulullah SAW, menghina agama. Kita sampaikan pembelaan-pembelaan tadi, yuslih lakum amalakum. Nanti amal kita menjadi yang baik. Ya. Kemudian kalam juga tadi hukum baru wajib ini, ya, yang wajib. Ada juga kalam yang nafi, manfaat. Nah, kalamnya itu yang manfaat. Apa yang manfaat? Apa aja? Ngomong, Pak, apa kabar? Manfaat nggak itu? Manfaat. Oh, alhamdulillah tetangga saya masih ada yang hidup juga. Gitu kan? Berarti masih ada di dunia ini. Masya Allah, assalamualaikum Pak, apa kabar? Baik, itu manfaat. Ya, manfaat. Ilmu, ta'lim, mengajarkan orang untuk amal. Ya, dzikrullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Manfaat nggak itu? Manfaat. Suara saya tinggikan sedikit supaya antum ingat, ikut juga di belakang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 10 kali diampuni semua dosanya. Kan manfaat. Manfaat ya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa? Ayat kursi. Tahu semua, tapi kan sebagian juga di belakang-belakang. Aku baca apa lagi nih? Kan enggak semuanya setiap hari masuk masjid. Sesekali ada orang duduk baca apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat kursi. Orang yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat, tidak ada pemisah antara dia dan surga kecuali kematian. Maksudnya bagaimana? Pasti dia masuk surga.
Tapi baca ayat, mau sesibuk apapun, baca Allahu la ilaha illa. Waktu sibuk sekalipun, kita bangun jalan sambil baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, orang baca ayat kursi, man qara ayat kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa bainal jannah illa al maut. Dibiasakan, jangan ditinggalkan. Di rumah kita baca lagi, tinggikan suara juga supaya anak-anak kita, istri kita juga ingat baca seperti yang kita baca juga. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kalam yang bermanfaat. Jadi baru dapat 2 nih kita ya. Omongan itu bisa wajib, bisa juga yang bermanfaat. Yang dilarang apa tadi? Yang bukan urusannya. Ya, yang dari segala jenis ucapan yang bukan urusan kita yang paling berbahaya, yaitu mengurus manusia, mengurus hukum Allah SWT. Allah mengatakan haram, kita masih mau cari-cari. Ya, apa haram sih kalau sekarang ya susah lah. Allah sudah mengatakan bahwa itu halal, kemudian dia cari-cari lagi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang bisa menjaga ucapan kita dengan hal-hal yang baik. Kita niatkan dari sekarang ini, kita ucapkan yang baik-baik, sehingga amal kita insya Allah menjadi amalan yang baik dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.